Tugas pertama Nabi itu adalah mengajarkan Al-Quran. Maknanya adalah mengajarkan dasar-dasar agama. Apa dasar-dasar agama itu? Pengetahuan yang sebaik-baiknya tentang isi Al-Quran. Makanya yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Nabi mengatakan adibu auladakum, ajarilah anak-anak kalian ala salasati hisalin, terkait 3 hal. Yang pertama adalah diantaranya adalah tilawatil Quran. Hadirin para jamaah rahimakumullah, para ahli pendidikan juga mengatakan itu dalam konteks ilmu pendidikan adalah perintah mengajarkan skill, perintah melatih motorik anak-anak kita, mengajarkan skill, mengajarkan keterampilan, dan itu disimbolkan dengan terampil membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas, diambil dari penggal ayat wa yuzakkihim. Para ulama mengatakan atau menafsirkan wa yuzakkihim itu min adnasi syirki wal ma'asi, membersihkan, mensucikan manusia dari noda-noda syirik dan noda-noda kemaksiatan. Hadirin, ada pertanyaan yang sangat mendasar ya, yang dilontarkan para ahli Islam, tapi mereka bukan orang Islam, yaitu orang-orang yang kita kenal sebagai orientalis. Bahasa Arabnya adalah al-mustasyriqin, orang-orang barat yang meneliti, yang mengkaji berbagai hal yang ada di dunia timur. Dalam hal ini adalah Islam. Sebaliknya kalau orang timur mengkaji barat, namanya oksidentalisme, orangnya disebut oksidentalis. Orang-orang orientalis, para ahli dari barat yang mengkaji Islam itu merasa heran ya akan capaian yang dihasilkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu revolutif. Kenapa disebut revolutif? Masyarakat Arab yang terbelakang, tidak diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, tidak memiliki capaian peradaban yang berarti jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya yang memiliki capaian peradaban tinggi. Bukan saja diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, tapi pengendali politik internasional yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Sementara masyarakat Arab tidak seperti itu. Kalau kita ingin tahu bagaimana profil masyarakat Arab ketika Nabi berdakwah kepada mereka, adalah ayat yang mengatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jangan pasti hafal. Surat apa itu? Yasin. Udah, berarti gak tahu Yasinan jenengan ya. Litunzira Muhammad, kamu diperintahkan memberi peringatan kauman kepada suatu kaum ma unzira aba'uhum, yang bapak-bapak mereka tidak pernah dapat peringatan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, sementara mereka sendiri adalah kaum yang lalai.
satu masyarakat yang tidak pernah memperoleh peringatan, pengajaran dari leluhurnya, sementara mereka tidak menyadari bahwa dirinya berada di dalam keterpurukan. Itu kan angel itu. Ada seorang ulama namanya Al-Khalil bin Ahmad, membedakan manusia ditinjau dari ilmu pengetahuan menjadi 4 macam kelompok manusia. An-nasu arba'atun, orang itu ada 4 macam jika ditinjau dari ilmu pengetahuan. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika al-alimu fattabi'uhu. Orang pintar yang menyadari bahwa ilmu banyak, tanggung jawab besar. Itulah orang alim, kamu ikuti, kamu akan selamat. Orang pintar yang menyadari bahwa ilmu banyak, tanggung jawab besar. Fadzalika al-alim, itu orang alim. Fattabi'uhu, ikutlah, kamu akan selamat. Karena ia pasti akan berjuang untuk kepentingan semua orang. Kepintarannya tidak akan dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika annasi fadzakiruhu. Orang pintar, ilmu banyak, tapi lupa kalau ilmu banyak itu tanggung jawab besar, sehingga dia abstain dari perjuangan. Ajak dia, tarik dia untuk masuk dalam lingkaran perjuangan, dalam lingkaran dakwah. Itulah orang lalai, ingatkan, insya Allah dia akan menyadari kelalaian atau kealpaannya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nun sewu, orang bodoh sedikit ilmu tapi menyadari bahwa dirinya adalah bodoh sedikit ilmu. Fadzalika al-mustarsyidu, itulah orang yang gemar mencari bimbingan. Fa'allimuhu, ajari dia, ajak thalabul ilmi, ajak menghadiri majalisut ta'lim, ajak belajar Al-Quran. Insya Allah kelompok ini akan patuh dan akan menjadi orang yang baik. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh sedikit ilmu tidak pernah menyadari kalau dirinya bodoh sedikit ilmu, malah rumangsanya itu pinter dewe sak kecamatan. Ini angel Pak yang begini. Katanya Al-Khalil bin Ahmad, fadzalika al-humku farfudhuhu. Itu orang ya, itu dulu kalau ngaji di pondok humku itu kumprung. Kira-kira sekarang koplak gitu kira-kira. Farfudhuhu, buang saja. Maksudnya tidak banyak untungnya berteman bersahabat dengan orang seperti itu, malah lebih banyak maudharatnya. Kira-kira orang yang dihadapi oleh Nabi saat berdakwah itu seperti kelompok yang keempat ini, karena Quran mengatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Hai Muhammad, tugasmu adalah memberi peringatan kepada suatu kaum yang mereka tidak pernah memperoleh pengajaran dari bapak-bapaknya, sementara itu mereka sendiri adalah orang-orang yang lalai, tidak menyadari bahwa dirinya dalam situasi terpuruk seperti itu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, rumongsonya itu pinter dewe sak kecamatan. Kecamatan Kedamaian di sana. Menganti. Nah, kembali kepada pertanyaan orientalis tadi. Formula apa yang disuntikkan Muhammad kepada bangsa itu?
bangsa yang pekerjaannya gembalakan unta, bangsa yang tidurnya di cekungan gua-gua, bangsa yang tidak diperhitungkan oleh siapapun saat itu, tiba-tiba saja memacu kudanya ke arah utara, meluluh lantakkan singgasana Romawi dan Persia, bahkan pada akhirnya menjadi tolok ukur peradaban dunia. Luar biasa itu. Ada perubahan yang revolutif dari bangsa yang tidak diperhitungkan sama sekali menjadi bangsa yang tadi dikatakan oleh para ahli sejarah memacu kudanya ke arah utara lewat Syria, berarti meluluh lantakkan singgasana Romawi dan Persia, bahkan menjadi tolok ukur peradaban dunia. Bapak Ibu, kami pernah mengunjungi Istanbul, pernah mengunjungi Sevilla, pernah mengunjungi Cordoba, pernah mengunjungi Granada. Untuk apa? Ingin melihat secara langsung tonggak-tonggak peradaban yang ditinggalkan oleh kaum muslimin zaman itu. Wah, kalau jenengan menyaksikan, nangis jenengan. Nangisnya tidak nangis biasa seperti nangisnya SpongeBob gitu, wadah panci gitu. Berasa SpongeBob. Masjid-masjid yang ada di Sevilla, Masya Allah, sedemikian indahnya, padahal usianya sekarang ini sudah 1000 tahun masjid itu. Wadah masjid yang menara sedemikian indahnya, untuk sampai pada menara itu orang harus naik kuda berputar-putar sampai di pucuk menara, baru kemudian bisa azan. Ada masjid yang namanya Masjid Agung Cordoba, walaupun sekarang statusnya menjadi sebuah gereja Santa Maria ya karena kalah perang, tapi mihrabnya itu masih utuh. Tulisan ayat Al-Quran yang sedemikian indah dari lempengan-lempengan emas itu masih utuh, berkilau. Yang atas bawahnya dihiasi dengan permata-permata indah berwarna biru dan hijau, ya kira-kira Pairus dan apa namanya yang hijau itu ya. Luar biasa. Apalagi kalau jenengan melihat Istana Al-Hamra yang dalam bahasa mereka disebut Al-Hamra. Masya Allah, semua dinding ini full, penuh dengan kaligrafi Al-Quran, Al-Hadis, puisi-puisi yang indah-indah, dan itu masih utuh padahal usianya sudah 1000 tahun. Itulah salah satu contoh bagaimana kaum muslimin pernah menjadi tolok ukur peradaban dunia, dan itu adalah Eropa yang ditaklukkan kaum muslimin. Ya sekitar abad 8 sampai abad 14, 500 tahun ya, 500 tahun. Nah kemudian ada kalah perang, 700 tahun ya. Kemudian kalah perang, dan akhirnya umat Islam harus keluar dari Eropa. Ya, tapi sekarang karena yang kita lihat itu adalah geliat dakwah yang ada di sana, itu sudah mulai bagus. Setidaknya di Granada misalnya jumlah umat Islam sudah 5% ya dari seluruh penduduk kota. Di tempat-tempat lain ada 2,5%, ada 3% dan seterusnya, yang menunjukkan geliat dakwah sudah hidup, dan perkembangan politik di sana itu memang memungkinkan untuk dilaksanakan dakwah, karena semua agama tanpa kecuali memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan agamanya. Bahkan yayasan-yayasan Islam sudah memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk mengharuskan setiap restu memiliki pojok halal ya, untuk turis-turis Islam yang berkunjung ke tempat itu. Malah ada satu masjid yang peresmiannya itu diresmikan oleh 2 orang kepala negara
Yang satu raja Spanyol, satunya adalah pangeran Arab Saudi. Waktu itu namanya Pangeran Salman, yang sekarang jadi Raja Salman. Baik, kembali kepada formula apa yang disuntikkan oleh sosok yang namanya Muhammad sehingga mampu melakukan satu perubahan revolutif kepada bangsa Arab, bangsa yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, tapi pada akhirnya menjadi penentu percaturan politik internasional tadi, bahkan sebagai tolok ukur peradaban dunia. Yang pertama adalah tazkiyatun nafas tadi, yaitu tauhid. Tauhidlah kemerdekaan yang sejatinya. Orang tidak bisa disebut merdeka secara sejati kalau ia belum masuk ke dalam lingkaran tauhid. Dengan tauhid tidak ada kehormatan kecuali milik Allah. Tidak ada puja-puji kecuali milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sehingga setinggi apapun capaian peradaban suatu bangsa, sebanyak apapun kekayaan yang dikumpulkan oleh satu negara, kalau ia di luar lingkaran tauhid, maka rendah, tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai. Itu sahabat-sahabat Nabi yang dulunya minder, yang dulunya inferior, yang dulunya berkecil hati saat berhadapan dengan bangsa Romawi dan Persia, ngeteker metukruk, ibarat ayam yang baru keluar dari kolam. Dengan tauhid, dadanya dikembangkan, dagunya ditegakkan, tidak ada rasa minder sedikit pun dengan siapapun, karena an-nasu suwasiyya. Itu ajaran Nabi. Manusia itu sederajat, ibarat gigi-gigi pada sisir. Sederajat. Kalau jenengan punya sisir, masa ada giginya itu terus centang perenang, kan ya tidak sampai. Nabilah yang mengajarkan la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan Arab atas non Arab. Wala aswada alal walal abyadu alal aswad. Kulit putih atas kulit hitam. Illa bi amalin soleh, kecuali amal soleh. Tauhidlah yang mengajarkan bahwa kehormatan, kemuliaan seseorang itu tidak didasarkan pada jumlah kekayaan yang dimilikinya, tidak didasarkan pada pangkat yang diraihnya, tidak didasarkan pada status sosial yang didudukinya, tapi didasarkan pada kontribusinya terhadap kemanusiaan yang kita kenal dengan amal soleh itu. Langkah pertama yang dilakukan Nabi untuk membebaskan masyarakat dari berbagai macam ikatan duniawi adalah tauhid. Itulah sebabnya para mufassirin ketika mengartikan ayat wa yuzakkihim ay min adnasi syirki wal ma'asi, sumber kejayaan, sumber kemenangan, sumber kesuksesan yang pertama adalah tauhid. Hadirin, ini sejalan dengan ayat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid, ya.
ayat 25 ya, di mana Allah menjelaskan bahwa para nabi, para rasul diberi 3 macam bekal. Bekal kitab suci, bekal neraca atau timbangan, dan bekal besi. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qisti wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sengaja kami bawa ayat ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan istilah Maulidun Nabi, Maulidur Rasul. Pertama adalah Ats-Tsaurah Al-Fikriyah, revolusi pemikiran. Ini kunci kesuksesan, kunci kemenangan yang pertama adalah masyarakat dipintarkan lebih dulu. Banyak yang menganalisis kenapa demokrasi Pancasila yang ada di negara kita ini tiba-tiba saja berbelok arah menjadi demokrasi liberal yang tidak terkendali. Kenapa demokrasi Pancasila yang itu adalah konsep ideal milik kita tiba-tiba saja berubah menjadi politik transaksional yang jargonnya adalah NPWP. Apa ibu-ibu NPWP itu? Nomor wajib pajak itu ya, ya, nomor pokok wajib pajak ya. Padahal maksudnya dalam politik bukan itu ya. Ya. NPWP itu nomor piro wani piro. Rusak Pak, politik itu rusak. Moral orang, mental orang itu rusak, busuk. Gara-gara nomor piro, wani piro. Ya enggak tahu masyarakat wis padha dene ae. Duit 100.000 Pak, milih orang tertentu. Ya enak 5 jam orang mangkok entek, remek 5 tahun. Tapi orang kan pikirannya ya pikiran yang sifatnya kenikmatan sesaat, jangka pendek. Kalau gak ngekei apa-apa, sing kene ngekei 100.000, ya milih sing 100.000. Padahal yang di sana orang hebat, potensi memperjuangkan rakyat. Yang sini orangnya amburadul, nggak ada bekal ilmu apa-apa, misalnya begitu kecuali ilmu fulus. Maka dalilnya bil fulus kullu syai'in mulus. Dengan fulus segala sesuatu mulus. Akhirnya yaitu nikmat 5 jam, remek 5 tahun. Yang remek bukan jenengan saja, seluruh Indonesia remek. Ibu-ibu saya tanya, harga beras naik apa tidak? Bensin naik apa tidak? Jalan tol naik apa tidak? Sandal yang tempatnya di bawah ikut naik harganya.